3 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum ke penjelasan, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuni Sofianzi. Saya Siti Fahria. Saya Rajan Muhammad Ihsan. Saya Kimalna Hidayat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian produk kreatif dan kewirausahaan. Apa sih pengertian produk dan kewirausahaan itu? Jadi produk kreatif dan kewirausahaan merupakan kemampuan dalam mengeluarkan gagasan atau ide untuk menciptakan hasil yang inovatif. Nah, sedangkan wirausaha adalah suatu sikap dan jiwa untuk menciptakan sesuatu. Nah, saya akan menjelaskan tentang riset kewirausahaan dan wirausaha. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman, dan wawasan tentang bagaimana individu atau kelompok pada pengembangan ide bisnis melalui dan menjalankan usaha secara efektif serta mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menjadi seorang wirausaha. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis riset kewirausahaan dan wirausaha. Yang ke-1, riset segmentasi pasar. Riset segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi dan memahami kelompok-kelompok yang berbeda dari konsumen dalam pasar, dengan tujuan untuk membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih terdefinifikasi dan lebih dapat dipahami. Tujuan dari riset segmentasi pasar, tujuannya adalah dapat mengenali karakteristik khusus setiap segmentasi tersebut, termasuk kebutuhan, presentasi, perilaku, dan pembelian, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan konsumen. Manfaat dari riset segmentasi pasar. Manfaat dari riset segmentasi pasar dapat memahami pelanggan mereka secara lebih mendalam, serta merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap segmen. Nah, sekarang yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Siti Fahria. 2. Riset penjualan. Riset penjualan adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data mengenai informasi penjumlahan atau suatu produk layanan. Tujuan riset penjualan. Tujuan dari riset penjualan adalah untuk memahami tren penjualan, perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penjual. Manfaat riset penjualan. Manfaat riset penjualan dapat mengumpulkan data tentang volume penjualan, pendapatan, pangsa pasar, penetapan harga, dan faktor-faktor lain berkaitan dengan upaya penjualan mereka. 3. Riset perencanaan pemasaran. Riset perencanaan pemasaran adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan sebelum merencanakan strategi pemasaran sebuah produk atau layanan. Tujuan riset perencanaan pemasaran. Tujuan dari riset perencanaan pemasaran adalah untuk memahami pasar, pelanggan, pesaing, dan faktor-faktor lain yang dapat mengaruhi keberhasilan upaya pemasaran. Manfaat riset perencanaan pemasaran. Manfaat riset perencanaan pemasaran dapat mengumpulkan informasi tentang segmen pasar yang akan dituju, potensi pasar, perilaku konsumen, preferensi dan kebutuhan konsumen, serta karakteristik demografis dan prospektif target marketing. Nah, yang keempat dan 5 akan dijelaskan oleh Eki. 4. Riset branding. Riset branding adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan untuk memahami dan mengidentifikasi wajah sebuah produk, layanan, atau perusahaan di pasar. Tujuan riset branding. Tujuan dari riset branding adalah untuk memahami bagaimana merek dipercaya, dilihat, dan dirasakan oleh konsumen, serta mengetahui keputusan pembelian mereka. Manfaat riset branding. Manfaat riset branding dapat melibatkan studi tentang nilai-nilai dan kepribadian merek yang membantu perusahaan membangun identitas merek yang kuat dan konsisten. 5. Riset analisis kompetitor. Riset analisis kompetitor adalah proses pengumpulan analisis data yang dilakukan untuk memahami strategi dan kinerja persaingan di pasar. Tujuan analisis kompetitor.
Tujuan dari riset analisis kompetitor adalah untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan saing, peluang dan ancaman yang ada di pasar, serta menemukan celah atau area yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan kreasi. Manfaat analisis kompetitor. Manfaat analisis kompetitor dapat mengumpulkan informasi tentang produk, harga produksi, distribusi, dan posisi pesaing di pasar. Informasi ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan reaksi, strategi pemasaran yang efektif, tren pasar, dan inovasi yang dapat ditiru atau dihindari. Dan sekarang yang keenam akan dijelaskan oleh Raja Muhammad Esan. Ayat yang keenam, riset harga barang dan jasa. Riset harga barang dan jasa adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan untuk menentukan harga optimal untuk produk atau layanan tertentu. Tujuan riset harga barang dan jasa. Tujuan dari riset harga adalah untuk memahami persepsi pelanggan terhadap nilai produk atau layanan, menganalisis harga pesaing, mengidentifikasi kebijakan harga yang efektif, serta menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dan daya beli konsumen. Manfaat riset harga dan jasa. Manfaat riset harga dan jasa dapat mengumpulkan informasi tentang harga produk atau layanan serupa di pasar, termasuk harga pesaing, diskon, promosi, dan kebijakan harga lainnya yang berlaku. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.